warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera dari kelas PAI 5A, program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan. Jadi di sini saya akan menayangkan video terkait dengan kurikulum berbasis cinta. Jadi untuk lebih jelasnya silakan menyimak video berikut. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan peran kurikulum berbasis cinta. Jadi kurikulum berbasis cinta itu memiliki peluang untuk tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan di tingkat global, tetapi juga berkontribusi pada penyelesaian tantangan global. Nah, melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai cinta dan toleransi ke dalam pembelajaran, kurikulum ini menawarkan solusi untuk berbagai konflik sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, dengan demikian, kurikulum berbasis cinta itu menjadi sebuah langkah strategis untuk menciptakan dunia yang lebih damai, harmonis, dan berkeadaban, yang berada dalam satu kesatuan kerangka utuh berupa sikap saling mencintai, cinta satu dengan yang lain. Nah, sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan implementasi kurikulum berbasis cinta di madrasah, itu perlu disusun sebagai panduan yang menjadi rambu-rambu bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakannya. Selanjutnya, maksud dan tujuan penyusunan. Memberikan pemahaman tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai cinta dalam pendidikan madrasah. Kemudian yang kedua, menyediakan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta di madrasah. Kemudian yang ketiga yaitu membantu guru dan segenap pemangku kepentingan di madrasah dalam mengintegrasikan nilai-nilai cinta dalam proses pembelajaran dan interaksi di madrasah. Kemudian pengertian kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta itu adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitikberatkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Selanjutnya, memahami makna cinta dalam berbagai perspektif. Nah, konsep yang pertama itu konsep cinta. Cinta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai perasaan atau keadaan yang mendorong seseorang untuk menyayangi, mengasihi, atau menghargai orang lain. Cinta dapat mencakup berbagai bentuk seperti cinta terhadap pasangan, keluarga, teman, bahkan terhadap sesuatu yang lebih luas. Nah, definisi ini dapat dipahami melalui berbagai perspektif, baik dari filsafat, psikologi, sosiologi, antologi, hingga agama dan psikistik. Selanjutnya, perspektif filsafat. Plato 428 sampai dengan 348 sebelum Masehi, cinta sebagai keinginan untuk bersatu dengan kebaikan yang abadi dan tidak berubah. Kemudian perspektif psikologi. Sigmund Freud 1856 sampai 1939, cinta lebih merujuk pada keinginan untuk merumuskan kebutuhan dan emosional. Kemudian perspektif sosiologi. Max Weber 1864 sampai dengan 1920, cinta sebagai elemen penting dalam menciptakan hubungan sosial yang berimbang dan saling menghormati. Konsep juga didefinisikan mulai dari perspektif dalam Islam, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga ajaran Konghucu. Selanjutnya, mewujudkan madrasah yang penuh cinta. Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah cita-cita luhur yang mengimpikan Indonesia sebagai negara maju, adil, makmur, dan berdaulat. Di usianya yang ke-100, disinilah kurikulum berbasis cinta hadir sebagai mimpi dan strategi transformatif. Kemudian mimpi kurikulum berbasis cinta adalah untuk Indonesia Emas 2045 adalah menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kaya empati, kasih sayang, dan kesadaran akan keterhubungan dengan universal. Kemudian tujuan kurikulum berbasis cinta. Yang pertama, madrasah ramah anak, lingkungan belajar yang aman dan toleran. Kemudian yang kedua, murid sejahtera secara mental dan spiritual. Kemudian yang ketiga, madrasah ramah lingkungan, lingkungan belajar yang lestari, bersih, dan rapi. Kemudian
Strategi-strategi pembelajaran yang cocok atau tepat diterapkan di kurikulum berbasis cinta. Strategi pembelajaran agar selaras dengan prinsip kurikulum berbasis cinta yang bertujuan melahirkan insan yang humanis, toleran, dan mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Yang pertama adalah strategi ekspositori. Dalam kurikulum berbasis cinta diubah fokusnya dari sekedar transfer of knowing menjadi transfer of love dan konsep filosofis tentang cinta secara mendalam, deep learning. Strategi ini digunakan untuk menjelaskan fondasi teologi universal tentang kasih sayang dan nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, sesama, diri sendiri, dan lingkungan. Guru harus memastikan proses belajar melibatkan emosi dan perasaan murid, keterlibatan emosional sehingga ilmu yang diterima itu dianggap sebagai jalan menuju kebijaksanaan dan kasih sayang. Kemudian yang kedua yaitu strategi kognitif. Strategi ini diterapkan untuk menggambarkan kemampuan berpikir kritis murid dalam menganalisis isu-isu kemanusiaan dalam tantangan global. Murid didorong untuk menggunakan nalar intelektualnya untuk memecahkan masalah dan mencari solusi berkelanjutan. Dalam kurikulum berbasis cinta, itu ilmu pengetahuan dipandang sebagai cara memahami kehidupan dan alam semesta, bukan hanya sebagai kumpulan fakta dan rumus, sehingga kurikulum ini menghubungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebermanfaatan bagi siswa. Kemudian yang ketiga itu strategi aktif. Strategi aktif itu sangat relevan dengan kurikulum berbasis cinta karena menekankan pada pengalaman belajar yang bermakna dan pengetahuan keterampilan sosial dan emosional. Pembelajaran dirancang melalui kegiatan praktik, diskusi kelompok, dan simulasi yang mengharuskan murid untuk berkolaborasi dan berinteraksi konstruktivis. Kemudian yang keempat yaitu strategi inquiry yang dimana efektif diimplementasikan melalui metode problem based learning untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata murid. Strategi inquiry itu menekankan pada proses mencari, menemukan pengetahuan oleh peserta didik secara efektif melalui kegiatan berpikir kritis dan sistematis. Dalam strategi ini, peserta didik tidak langsung menerima informasi dari guru, tetapi diimbangi untuk mengajukan pertanyaan, menyelidiki masalah, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Strategi ini cocok digunakan untuk mendorong pembelajaran yang bermakna karena peserta didik itu belajar melalui pengalaman dan proses penemuan, bukan sekedar menghafal materi. Kemudian strategi yang paling cocok atau yang paling tepat diterapkan di madrasah. Jadi strategi yang paling tepat diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum berbasis cinta di madrasah adalah gabungan dari strategi aktif dan strategi inquiry dengan tetap memadukan strategi ekspositori dan kognitif sesuai dengan kebutuhan. Jadi gabungan antara strategi aktif dan strategi inquiry yang diwujudkan melalui experimental learning dan PBL. Alasannya yang pertama mengembangkan karakter, kemudian yang kedua solusi masalah nyata, kemudian yang terakhir yaitu humanistik. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.